Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara hal yang kita yakini, tidak kita ragukan, bahwasanya kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Ya, siapapun tahu bahwasanya dia bakalan mati. Ya, bahkan orang ateis pun yakin dia bakalan mati. Bedanya kalau kita orang beriman yakin bahwasanya setelah kematian ada kehidupan yang baru, bahkan kehidupan yang berkesinambungan sampai berlanjut hingga hari kebangkitan dan lalu berlanjut sampai kehidupan selama-lamanya. Dan setelah kita kematian, maka kita akan masuk dalam suatu alam namanya alam barzakh, yaitu alam perantara. Ya, barzakh artinya perantara. Ya, wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh perantara sampai hari mereka dibangkitkan. Dan alam barzakh ini dikenal juga dengan alam kubur, ditinjau dari kebanyakan orang yang meninggal di kubur. Ya, namun meskipun seorang meninggal lantas dia tidak dikubur atau jasadnya dibakar atau jasadnya dimakan oleh hewan atau meledak, tetap saja ruhnya akan masuk dalam alam barzakh, alam kubur. Ya, jadi saya katakan lagi, penamaan alam kubur ditinjau dari kebanyakan orang meninggal di kubur. Dan alam tersebut alam perantara yang menentukan bagaimana nasib kita setelahnya. Oleh karenanya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dan dia menghasankan sanadnya dari Hani Maula Utsman, beliau berkata, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Adalah Utsman bin Affan kalau berdiri di dekat kuburan, ya, di atas liang lahat, maka dia pun menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai tangisannya tersebut membasahi jenggotnya. Faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Maka dikatakan kepada Utsman, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, adapun kau menangis karena melihat kuburan. Faqala, maka Utsman berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah pertama dari pos-pos akhirat, yaitu bagian pertama yang dilewati sebelum yang lainnya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di kuburan, maka yang sesudahnya lebih ringan baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jika ternyata dia tidak selamat di kuburan, maka yang setelahnya lebih dahsyat darinya. Ya, maka inilah alam yang akan kita masuki bersama. Dan di dalam alam barzakh ada 3 peristiwa besar. Yang pertama disebut dengan dhammatul qabr, yang kedua disebut dengan fitnatul qabr, dan yang ketiga disebut dengan adab atau naimul qabr. Adapun yang pertama, dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Setiap orang meskipun beriman akan merasakan himpitan kubur. Dialah salah satu dari, kalau bahasa kita, SOP yang harus dilewati oleh seseorang ketika masuk dalam alam barzakh. Sebagaimana seorang kalau mau meninggal, maka dia merasakan hal-hal seperti sakaratul maut, ya, atau harus melewati sakit sebelumnya. Ya, hal yang akan dilewati oleh seorang ketika akan meninggal dunia. Demikian juga ketika dia di alam barzakh, dia akan melewati namanya dhammatul qabr. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang dhammatul qabr, himpitan kubur, kata Nabi SAW, lau salima minha ahad la salima minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentunya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang begitu hebat amalannya, yang sampai ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad, sampai arsy bergetar karena kematian Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, itu pun beliau tidak selamat dari himpitan kubur, apalagi orang-orang yang jauh di bawah beliau radhiyallahu taala anhu. Setelah himpitan kubur, maka berikutnya adalah fitnatul qabr. Fitnatul qabr maksudnya
pertanyaan. Fitnah artinya ujian. Itu ujian di kuburan yang akan dibawakan soalnya oleh dua malaikat, malaikat Al-Munkar dan An-Nakir. Siapa yang selamat dari pertanyaan tersebut, lulus dari ujian tersebut, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat kubur. Dan siapa yang tidak selamat, maka dia akan disiksa, itu merasakan adab kubur. Tapi saya bacakan ya di antara hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani." Ketika ruh sudah dicabut, kemudian jasadnya dikubur, maka ruhnya dikembalikan ke jasad. Ruhnya dikembalikan ke jasad. Setelah ruhnya dikembalikan di jasad dalam alam barzakh, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Atahu malakani aswadani azraqani." Maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan yang biru. Ada yang mengatakan hitam yaitu dari sisi tubuhnya hitam mengerikan, dan biru maksudnya dari matanya yang biru, azraqani. Yuqalu li ahadihima al-munkar, yang satu disebut al-munkar dan yang walil akhar an-nakir. Itu yang satu namanya al-munkar, yang satu namanya an-nakir. Al-munkar dan an-nakir dalam bahasa Arab sendiri artinya sesuatu yang diingkari penampilannya. Itu tidak wajar, menakutkan. Makanya namanya munkar dan nakir. Maknanya sama. Sama-sama diingkari, orang melihat akan ketakutan. Sampai wajahnya hitam, badannya hitam gelap, wajahnya gelap, matanya biru. Dalam sebagian riwayat disebutkan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni." Jika jenazah sudah diletakkan dan diangkat di pundak orang-orang untuk dibawa ke kuburan, maka jika in kanat salihatan, kalau jenazahnya adalah jenazah yang saleh, qalat qaddimuni, kata jenazah tersebut, segerakan aku untuk segera dikubur. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau ternyata jenazah tersebutlah orang yang tidak saleh, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Maka ruh akan berkata, ya celaka, mau dibawa kemana jenazahku tersebut. Yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan walau sami'ahu sa'iq. Maka jeritan ruh tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar jeritannya, maka manusia akan pingsan. Baik. Kemudian setelah datang malaikat, fayujlisanihi, maka malaikat pun menundukkan setelah ruhnya dimasukkan dalam jasadnya lalu didudukkan. Dua malaikat tadi menundukkannya. Fayakulani, ini menunjukkan bahwasanya alam barzah tidak bisa dikiaskan dengan alam musyahad. Kita jangan bayangkan alam barzah seperti alam begini, itu alam tersendiri. Seperti beda antara alam mimpi dengan alam nyata, di alam tersendiri. Kalau orang bilang saya buka kuburan, yang kau buka itu alam nyata. Kau buka, saya lihat ternyata jasadnya masih begini dalam suatu kotak, itu alam nyata. Benar, dia hanya peletakan aja taruh di situ, tapi dia sebenarnya masuk dalam alam tersendiri, namanya alam apa? Alam barzah. Ya. Makanya Fir'aun meskipun jasadnya selamat, Allah telah berfirman, "Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Tapi artinya Fir'aun tidak dikubur, jasadnya diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang pun diyakini bahwasanya Ramses II adalah jasad Fir'aun yang sekarang diletakkan di museum. Demikian juga tentara-tentaranya pun tidak dikubur karena mereka tenggelam di lautan. Mungkin ada yang dimakan ikan, ada yang. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Neraka dipaparkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Mereka di alam barzah. Tentu mereka belum masuk neraka, masih di alam barzah, mereka sudah diperlihatkan api di pagi dan petang. Sementara jasad Fir'aun masih diselamatkan. Wa yauma taqumu sa'ah, nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Maka pada hari kiamat kelak masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang lebih pedih. Saya ingin sampaikan bahwasanya meskipun jasadnya selamat,
Bukan berarti Fir'aun tidak diazab di alam barzah. Ruhnya masuk dalam alam apa barzah. Jadi alam barzah itu alam tersendiri. Makanya disebutkan diluaskan kuburan bagi orang yang saleh, dihempitkan bagi orang yang tidak saleh. Ya, maka ini alam tersendiri. Seperti kalau kita tidur, kita bangun, kita masuk alam nyata. Kalau tidur masuk lagi alam yang lain. Paham tidak? Sehingga tidak bisa dikiaskan antara alam dunia dengan alam mimpi, sebagaimana tidak bisa dikiaskan antara alam dunia dengan alam barzah. Kalau seorang buka kuburan yang dia lihat adalah alam nyata, bukan alam barzah. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, misalnya baru dikuburkan atau terbakar, atau terlihat berdarah-darah ya. Itu kadang-kadang terjadi. Tetapi yang dibuka itu kalau kita taruh mayat di kuburan itu sedang di alam nyata. Kalau ditutup maka dia akan masuk dalam alam yang lain. Makanya di sini malaikat mendudukkannya. Ya, kalau dudukan mungkin sempit apa sih? Malaikat mendudukkannya. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat mendudukkan orang ini. Fayakulani lahu, maka kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang ini, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu, malaikat lagi bertanya, Munkar dan Nakir, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Fayaqulu dini Allah. Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul, orang ini, orang saleh ini berkata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 jawaban bisa dijawab dengan mudahnya oleh orang yang beriman. Sementara adapun orang kafir atau orang munafik, dalam riwayat ammal kafir wal munafik. Ya. Terkadang datang dalam kafir atau munafik dalam riwayat, adapun orang kafir orang munafik. Karena kafir dan munafik sama-sama kafir. Berbedaannya kalau kafir terang-terangan KTP-nya kafir, kalau munafik KTP-nya apa? Islam, tapi hatinya sama-sama kafir. Ini dalil bahwasanya orang kafir dan munafik juga akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka juga akan difitnah dalam fitnah kubur. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat Munkar dan Nakir menundukkan orang ini. Fayakulani lahu, kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang kafir dan munafik ini, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri. Dia berusaha untuk menjawab tapi dia bingung. Dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebenarnya mengatakan filenya hilang. Jadi dia berusaha ingat tapi enggak bisa. Dan ini suatu kepiluan tersendiri. Dia pernah tahu, kemudian dia lupa tapi dia bingung. Dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebenarnya mengatakan filenya hilang. Jadi dia berusaha ingat tapi enggak bisa. Dan ini suatu kepiluan tersendiri. Dia pernah tahu, kemudian dia lupa. Ibaratnya kalau kita tanya semua orang kafir sekarang siapa Tuhannya orang Islam, mereka pasti tahu. Mereka bilang siapa? Allah. Mereka tahu. Ya. Meskipun mereka tidak imani. Ya. Tapi ketika ditanya ketika itu ilmunya hilang, tidak bisa jawab. Dia mencoba mengingat. Itu dia ucapan. Berusaha mengingat. Tapi tidak muncul-muncul. Kemudian la adri, kata dia saya enggak tahu. Dia berusaha mengingat namun tidak bisa. Fayakulani lahu ma dinuk. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Fayaqul, dia berkata la adri. Saya tidak tahu. Berusaha ingat, saya tidak tahu. Orang kafir sekarang semua kalau ditanya apa agamanya si fulan, dia tahu Islam. Ya, mereka tahu agama Islam. Fayakulani lahu, pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang lelaki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu la adri. Saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain dia berkata, sami'tu nas yaqulun fa aqul. Aku mendengar orang bilang Muhammad utusan Allah, saya ikut-ikutan, tapi saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti. Adapun orang beriman, sebagaimana dikatakan Al-Bara' bin Azib dalam hadisnya, firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati fil akhirah. Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata beliau, ayat ini nazalat, ayat ini turun tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Saya bacakan dalam Sahih Ibnu Majah, Al-Bara bin Azib tentang ayat
dia berkata tentang firman Allah, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit." Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu Allah membuat mereka bisa menjawab ketika ditanya. Qala, kata Al-Bara bin Azib, ayat ini dalam surat Ibrahim, nazalat fi adzabil qabr, turun tentang azab kubur. Yuqalu lahu, ditanyakan kepada sang mayat, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammad, nabi adalah Muhammad, nabiku Muhammad. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang tepat di dunia maupun di akhirat. Sehingga dia bisa menjawab. Yang bisa bikin dia jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir bukan masalah wawasan atau ilmu, tetapi masalah iman. Seorang meskipun hafal mati, ya, sebelum mati dia sudah hafal. Kalau saya ditanya nanti saya bisa jawab. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Mudah, anak TK pun bisa hafal. Tapi kalau pas waktunya ditanya, kalau Allah tidak beri taufik, dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Maka ilmunya akan hilang. Sebagian orang munafik tadi, sami'tu nas yaqulun. Dia berusaha, la adri, saya enggak tahu. Dalam riwayat dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun. Aku mendengar orang mengatakan Muhammad utusan Allah, tapi saya tidak tahu hakikat apa perkataan mereka. Jadi ini bukan masalah hafalan, tapi ini masalah keimanan. Saya bacakan lagi dalam hadis yang lain. Idza kubiral mayyit, maknanya sama, jika mayit dikuburkan, maka datanglah kepadanya, ya, dua malaikat yang hitam dan biru. Tadi yang hitam apanya? Fisiknya. Ya. Biru apanya? Matanya. Kemudian bertanya kepada orang tersebut. Orang mukmin ditanya, maka dia berkata tentang Rasulullah SAW, dia berkata, huwa Abdullahi wa Rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia jawab dengan mudah. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayakulani, maka kedua malaikat berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami sudah tahu, yaitu Allah kabarkan kepada kami, kau memang dulu di dunia sering mengucapkan ini. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, atau Muhammad Abdullahi wa Rasul. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina. Kemudian dilapangkanlah kuburannya. 70 zira' dikali dengan 70 zira'. Yaitu kalau 70 zira' 1,5 meter, berarti diperluas 35 meter kali 35 meter. Yunawwaru lahu fihi, kemudian diberi cahaya dalam kuburannya tersebut. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang ini, orang beriman ini, setelah dia lulus dari pertanyaan, dikatakan kepadanya, kata kedua malaikat, tidurlah engkau. Orang ini berkata, arji ila ahli fa ukhbiruhum. Bolehkah saya pulang ke istriku? Saya mau kasih tahu saya nyaman di sini. Subhanallah. Semoga kita seperti orang ini. Masya Allah. Ya jomblo nggak ada istrinya. Dia bilang, dia nyaman jawab, dilapangkan, dikasih cahaya. Kemudian dia bilang, arji ila ahli fa ukhbiruhum. Boleh saya balik ke istriku, saya kasih tahu mereka, istri, anak-anak, kasih tahu. Fayukulani, enggak, 6, tidur. Kanaumatil arus alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Maka tidurlah engkau, jangan kemana-mana, tidur sebagaimana tidurnya orang yang di malam pengantin, yang tidak dibangunkan kecuali istrinya yang paling dia cintai. Orang kalau malam pengantin, kemudian dia bertemu dengan wanita yang sangat dia cintai, pilihannya, kemudian dia berhubungan, maka tidurnya pulas ketika itu. Benar enggak? Yang jomblo enggak ngerti. Maka tidur dalam kondisi nyaman, bahagia, besok dibangunkan dengan ciuman istrinya. Itu biasanya begitu kalau baru kawin ya. Kalau baru kawin ya biasa bulan madu, setelah itu bulan bawang ya. Baik, jadi intinya dia merasakan kebahagiaan luar biasa. Kita tahu, tidak usah kita malam pertama kita
sama istri sekarang aja kalau lagi berdua-duaan bahagia luar biasa. Bagaimana lagi malam pertama, lagi wanita yang kita nanti-nantikan, yang kita cintai, kemudian tidur bersama dia di malam pertama, malam pengantin, maka itu kebahagiaan luar biasa. Ini dalil bahwasanya orang yang di alam barzah dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan kebahagiaan jika dia orang saleh. Jika dia orang saleh. Adapun orang kafir, ya, atau munafik, wa in kana munafiqan, kalau orang munafik ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian? Dalam riwayat, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah orang itu di antara kalian? Artinya ini orang munafik di zaman Nabi yang dia lihat Nabi. Orang munafik kan hidup bersama Nabi enggak? Sama Nabi. Salat sama Nabi, lihat Nabi, dengar ceramah Nabi, ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke masjid. Paling malas mereka cuma salat Isya sama salat subuh. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib semangat ke masjid. Kenapa? Karena mereka yura'unan nas, mereka riya, ingin dilihat oleh orang banyak. Bosnya mereka juga ke masjid. Tapi kusala, malas-malasan. Tapi orang munafik ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian itu? Maka dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun faqultu mithlahu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu dan aku ikut-ikut. Tapi dia enggak bisa bilang Muhammad utusan Allah, enggak. Ada orang-orang bilang saya ikut-ikutan ngomong seperti itu. La adri, saya enggak tahu. Dia mau bilang apa sih? Lupa dia. Tapi orang-orang bilang dia itu ini, saya ikut juga seperti itu. Ya, dia munafik. Memang orang munafik juga. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kata Allah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika datang orang munafik kepada engkau dan mereka berkata, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Sama seperti orang beriman. La adri, tapi dia enggak bisa mengungkapin apa ungkapan tersebut. Maka kedua malaikat berkata, fayakulani, dua malaikat berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami tahu engkau berkata demikian. Tetapi tidak ada faedahnya kau mengucapkannya hanya karena kemunafikan. Fayuqalu lil ardi, maka dikatakan kepada bumi, iltami alaihi fataltimu alaihi fatakhtalifu fiha adla'uhu. Himpitlah orang ini, dihimpit, maka dia terhimpit sampai adla itu tulang rusuk atau tulang lambung, kemudian saling masuk di antaranya. Masuk. Fala yazalu fiha, dia senantiasa demikian, mu'adzaban, disiksa, hatta yab'atsahu Allah min madji'i dzalik, sampai Allah membangkitkannya dari siksaannya tersebut. Waliyadzubillah. Ini orang munafik. Kalau munafik, orang kafir, siksaannya di alam barzah terus-terusan. Makanya Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, Allah mengatakan dalam surat Nuh, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dosa-dosa mereka, ini kaum Nabi Nuh, ughriqu, maka mereka pun ditenggelamkan. Kaum Nabi Nuh matinya gimana? Ditenggelamkan, bukan dikubur, ditenggelamkan. Tapi kata Allah, fa'udkhilun nar, pakai fa langsung mereka dimasukkan api. Ada yang mengatakan api tersebut maksudnya di alam barzah. Karena begitu mereka ditenggelamkan, mereka langsung dibakar dalam alam yang lain. Alam apa? Barzah. Fa'udkhilun nar. Demikian juga Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut. Allah berfirman di surat Al-Qamar, ya. Kadzabat, gimana ayatnya? Allah mengatakan, fatamasna ala ayunihim fadzuqu adzab mustaqir. Kemudian ayatnya, coba saya lupa ayatnya, dalam surat Al-Qamar. Ayat dalam surat Al-Qamar 38. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Kata Allah, walaqad sabbahahum, mereka di pagi hari ditimpa dengan azab. Tapi kata Allah, adzabun mustaqir, azab yang terus-menerus. Di sini Allah mengatakan mustaqir dengan isim fa'il yang menunjukkan kesinambungan. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini. Ketika kaum Nabi Lut dibinasakan, ya, faja'alna 'aliyaha safilaha,
Amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Maka malaikat Jibril datang dengan sayapnya mencongkel mereka, dicongkel dalam sehingga jadilah, ada yang mengatakan daerah mereka, daerah Sodom adalah Al-Bahrul Mayyit, laut mati sekarang karena sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena pernah dicungkil oleh sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril sangat besar. Kalau dia buka sayapnya menutup cakrawala. Maka dia cungkil negeri Sodom, kemudian dia bawa ke atas, kemudian dia balikkan ketika dia turun dari atas ke bawah, dilempar dengan batu-batu yang panas. Setelah itu mereka mati di pagi hari. Itu semua terjadi di pagi hari. Tapi Allah berkata, وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Maka di pagi hari mereka ditimpa dengan azab yang terus-menerus. Kata para ulama, maksudnya semenjak itu mereka diazab terus-menerus sampai sekarang sedang diazab sampai hari kiamat. Berarti mereka sedang diazab, azab apa namanya? Alam barzah. Azab barzah, paham? Jadi mengerikan, orang munafik, orang kafir, mereka diazab terus-menerus. Dan ini hanya azab muqaddimah. Nanti di neraka lebih dahsyat. Sebagaimana kata Allah tentang Fir'aun yang sudah kita sebutkan tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Fir'aun dan bala tentaranya sekarang dipaparkan dengan api neraka, diperlihatkan, mereka ketakutan. Itulah kaplingmu nanti kalau kau mati, kalau kau dibangkitkan. Wa yauma taqumu as-sa'ah, nanti hari kiamat, itu hari ditiupkan sangkakala pertama, sangkakala kedua, bangkitkan. Kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang lebih pedih. Berarti ini azab baru muqaddimah ya. Lebih dahsyat lagi kalau di neraka. Sama, penghuni kubur yang dapat nikmatnya baru muqaddimah, belum. Baru seperti malam pengantin doang. Malam pengantin dengan manusia. Nanti di sana malam pengantin dengan apa? Bidadari. Semoga kita demikian. Yang jomblo makanya kawin dulu biar tahu perbedaan. Kalau nggak pernah kawin gimana tahu perbandingannya? Kasihan jomblo. Baik. Intinya ini semua mukaddimah yang saya sampaikan, bahwasanya di antara ujian yang berat sampai disebut dengan fitnah adalah fitnah kubur, di mana seorang ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Maka jadi Rasulullah berkata, kata Utsman bin Affan, "Faman naja anil qabr awwalu manzili min manazilil akhir." Dia adalah tempat pertama, pos pertama dari rangkaian pos-pos akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru. Siapa yang selamat sekarang, yang setelahnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat, maka setelahnya lebih apa? Lebih dahsyat. Makanya Nabi SAW sering berdoa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak melihat Nabi salatan illa ta'awwadza min adzabil qabr. Tidaklah Rasulullah SAW salat apapun kecuali dia berta'awudz dari adzabil qabr. Ya Allah, min a'udzubika min adzabil qabr. Demikian juga kita disunnahkan, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan, kalau sudah tasyahud kita berlindung dari 4 perkara. Allah, min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya, tapi yang benar hukumnya apa? Sunnah. Ya. Dianjurkan kita berlindung daripada azab kubur. Dan kalau kita berlindung daripada azab kubur, maksudnya include di situ agar bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi kalau kita bilang, ya Allah, aku berlindung dari azab kubur, maksudnya ya Allah, buatlah aku bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena yang selamat dari azab kubur adalah yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, telah kita jelaskan tadi, masalah menjawab tersebut ternyata masalah keimanan. Karena Al-Bara bin Azib mengatakan, firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Kata Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Di antaranya di akhirat ditafsirkan maksudnya ketika di alam barzah. Ditafsirkan di dunia, di antaranya dia ketika akan meninggal dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa berzikir, dia bisa beristighfar. Tidak sebagian orang ketika akan meninggal ada yang nyanyi, ada yang teriak-teriak, ada yang tidak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang istiqamah akan dimudahkan. Dan ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, dia akan bisa jawab. Maka saya katakan tadi, menjawab
menjawab pertanyaan munkar dan nakir adalah dengan iman. Ya. Makanya dikatakan orang menziarahi kubur ketika baru menguburkan mayat, maka disunahkan dia berdoa. Ya. Berdoa, kata Rasulullah SAW, "Ud'ullah li akhikum," doakanlah saudara kalian. Fa innahu yus'al, dia sedang ditanya. Maka berdoa, ya Allah sabithu bil qawli tsabit. Kalau kita yang terbaik itu, ya Allah kokohkanlah dengan perkataan yang kuat sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka kalau ditanya bagaimana persiapan kita untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka jawabannya adalah dengan mempelajari konten atau hakikat daripada 3 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama tadi apa? Man rabbuk? Siapa agamamu? Siapa Tuhan? Pertanyaan kedua, wa ma dinu? Apa agamamu? Pertanyaan ketiga, wa ma nabiyyuk? 3 ini, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatud dinil Islam, ma'rifatud dinil Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatu an-nabi, mengenal benar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lebih mendalam tentang 3 perkara ini. Makanya kita dianjurkan zikir pagi petang atau zikir pagi dengan berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah hakikat pertanyaan di kuburan. Aku ridha Allah sebagai agamaku. Aku ridha Islam adalah agamaku. Itu ridha suka, senang. Allah adalah Tuhanku. Aku senang Islam adalah agamaku. Aku senang Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Akan merasakan nikmatnya iman seorang yang suka ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad adalah sebagai apa? Nabinya. Senang. Nah, bagaimana kita senang? Kita harus belajar ma'rifah, menghayati dalam kehidupan sehingga kita senang Tuhan kita Allah, kita senang agama kita Islam, senang Nabi kita Muhammad. Kalau bagaimana mau senang sementara kita enggak pernah menghayati, mempelajari, mengimani, susah. Hanya sekedar wawasan. Demikian juga di antara zikir yang dianjurkan kalau orang mendengar azan sampai pada perkataan muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika sampai asyhadu Muhammad Rasul, dia mengatakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kita suruh ingat untuk hal tersebut. Bahkan ini jadi zikir pagi petang. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini adalah suatu tingkatan tersendiri yang tidak bisa kita raih kecuali dengan kita belajar. Maka seorang cara agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir 3 pertanyaan tersebut, pertama dia harus ma'rifatullah, belajar tentang Allah, belajar tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Kemudian dia terapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Apa maksudnya berdoalah dengan nama-nama tersebut? Yang pertama ada 2 maksud. Maksud pertama, jadi kau harus mengenali nama-nama tersebut. Dan nama-nama Allah, setiap nama Allah mengandung sifat. Allah Ghafur karena dia suka mengampuni. Allah Rahim, Maha Penyayang karena dia menyayangi. Allah Tawwab karena dia suka menerima taubat. Ya, menerima taubat. Allah Al-Qawi karena dia Maha Kuat. Ya. Allah Al-Halim, dia menunda, tahu orang itu salah tapi dia tunda supaya orang itu bisa sadar sebelum dikasih hukuman. Dan banyak nama-nama Allah yang indah. Allah Syakur, yaitu orang beramal sedikit dibalas dengan berlimpah ruah yang sangat banyak. Hanya salat 2 rakaat sebelum subuh diberi ganjaran sesuatu yang lebih indah daripada dunia dan seisinya. Dan seterusnya. Allah Al-Afu, Allah mengampuni bahkan menghilangkan jejak bekas maksiat yang kau lakukan. Allah Ghafur, Allah menutupi aib-aibmu di dunia maupun di akhirat. Dan Allah menghilangkan dampak maksiat yang kau lakukan. Kita harus ngerti nama-nama tersebut. Allah Al-Muhsin yang maha baik. Ya, seperti perkataan orang-orang penghuni surga ketika ditanya, faqbala ba'dhum yatasaalun, mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin.
famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Perkataan para penghuni surga di antara mereka ketika mereka ngobrol, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, mereka saling ngobrol di antara mereka. Kemudian mereka cerita, kita dulu di dunia kita takut, ya. Di tengah-tengah keluarga kami ketakutan, takut gimana nanti dihisab, takut ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap anak istri, tentang harta. Karena kami takut dengan hari pertemuan dengan Allah, maka kami persiapan. Famannallahu alaina, maka Allah berikan anugerah kepada kami karena takut tersebut. Wa waqana adzabas samum, maka Allah selamatkan kami dari neraka jahanam. Inna kunna min qablu nad'u, kami dahulu beribadah, berdoa kepada Allah. Kemudian dia tutup perkataannya. Mereka tutup perkataan mereka dan berkata, innahu huwal barrur rahim. Semuanya Allah maha baik dan maha penyayang. Ketika kita tahu Tuhan kita maha baik, maha penyayang, kita husnuzan. Jadi mau tidak mau kalau mengenal Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita mempelajari asma dan sifat. Harus belajar nama Allah apa aja. Alhamdulillah saya punya kajian selesai, ada 90 pertemuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Setiap nama saya jelaskan siapa. Insyaallah sekarang lagi dipersiapkan untuk dijadikan buku ya. Tapi kita mengenal, setelah kita mengenal, memahami, kemudian kita berdoa. Berdoa ini ada dua maknanya. Pertama berdoa yaitu kita sebut namanya. Kalau kita minta ampun kita bilang ya Ghafur. Kalau kita ingin disayang kita bilang ya Rahman ya Rahim. Ya. As'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan kasih sayang-Mu yang meliputi segala sesuatu. Anta ghafirli, agar Kau ampuni aku. Misalnya seperti doanya salah seorang sahabat ketika buka puasa. Dia berdoa dengan doa tersebut. Ya. Kalau kita ditimpa dengan kesalahan, kita berhusnudzan, kita bilang ya Bar, ya Rahim, yang maha baik, ya Muhsin, yang maha baik kepada hamba-hambanya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta. Demikian. Jadi kita minta dengan menyebut nama-nama Allah. Kalau kita minta rezeki ya Razzaq. Ya Razzaq. Yang maha pemberi rezeki. Yang telah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan melata pun Engkau tanggung rezekinya. Berilah rezeki kepada hamba-Mu ini. Minta sama Allah. Ya, Razzaq. Kalau kita maksiat, kita tidak ingin aib kita terbuka, dibongkar oleh orang. Dibongkar oleh Allah, kita bilang ya Ghafur. Ya Ghafur, wahai zat yang menutup aib-aib. Kita sebutkan lagi ya Sittir, zat yang menutup aib. Ya Sittir, minta. Ustur aurati wa amin rawati, tutuplah aib-aibku. Sungguhnya aku banyak sekali kekurangan dan banyak aibku. Jadi kita mengenai nama Allah satu-satu. Satu. Ya. Ya Tawwab, yang maha menerima taubat. Tawwab maknanya apa? Yang maha menerima taubat. Terimalah taubatku. Makna Tawwab juga, wahai zat yang beri ilham kepada hamba-Mu agar mau bertobat. Ya Allah, aku terjebak dengan maksiat. Aku ditawan oleh syahwatku. Aku ditawan oleh maksiatku. Sampai kapan aku begini ya Allah, Engkau Tawwab. Berilah ilham kepada aku agar aku bisa berlepas dari maksiat ini. Ya Tawwab, ya Tawwab. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Jadi berusaha kenali makna nama-nama Allah tersebut. Ini namanya fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini yang pertama. Tafsiran yang kedua, fad'uuhu biha, yaitu doa di situ maksudnya adalah yang kalau tadi doaul masalah. Doa itu maknanya dua, bisa doaul masalah, bisa doaul ibadah. Doaul masalah tadi kita minta, ya Allah, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Syakur. Kalau doa ibadah kita sedang beribadah, kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Yaitu masalah keyakinan. Kalau kita beribadah dengan nama Ar-Razzaq, maka harusnya kita bertawakal kepada Allah, bukan kepada bos kita. Yakin Allah kasih rizki. Buktinya ketika ada orang tawarkan kita untuk muamalah haram, kita bilang enggak. Saya yakin Allah kasih rizki sama saya. Enggak. Kenapa? Dialah Ar-Razzaq. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa ngatur rizkinya. Oh, hewan melata tidak seperti kita, cerdas, punya akal, punya ini. Hewan cuma biasa, tapi Allah kasih insting, Allah atur rizkinya. Allah yarzuquha, Allah beri rizki kepada hewan melata tersebut, wa iyyakum, apalagi kalian manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha.
Tidak ada hewan melata di alam semesta ini kecuali Allah yang mengatur rezekinya. Allah tahu mustaqarrah mustauda. Allah tahu di mana tempat dia istirahat, kemana dia mencari makan. Allah tahu awal dan akhirnya. Allah tahu kambing ini makannya di sana. Allah kasih rezekinya di mana dia bisa. Allah atur semuanya. Person demi person. Jiwa demi jiwa. Karena dia maha pemberi rezeki. Subhanallah, kita sudah terbukti. Kita minta Allah kasih rezeki. Kita lakukan sebab rezeki. Allah kasih kita rezeki. Bahkan Allah rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Maka ketika kita ditawarkan untuk melakukan muamalah yang haram, kita bilang enggak. Saya punya Ar-Razzaq yang maha beri rezeki pada saya. Enggak. Saya yakin saya punya rezeki sendiri. Dan gara-gara depan kita ada keuntungan miliar, mata kita jadi biru. Jadi biru, otak jadi otak udang. Akhirnya cara yang haram. Ini namanya kita berusaha mengenal Allah, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin maksiat dalam kesendirian, kita mengklik sesuatu, ingin lihat sesuatu, kita bilang Allah As-Sami'ul Basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Ini Allah lihat, Allah sedang lihat saya. Hadirkan, Allah sedang lihat saya. Apa kata Allah? Namanya orang tergoda. Kata Allah, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang bertakwa kalau mulai digoda oleh was-was syaitan, syaitan muter-muter nih. Mulai bikin khayalan, mulai tiup sini, tiup sana. Dia mulai tergerak, tergoda. Dia merasakan saya sedang digoda syaitan. Kenapa syahwat saya bergejolak? Kenapa saya kepingin ini? Kenapa saya ini? Kenapa saya tadzakkaru? Maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat kebaikan Allah, ingat azab Allah, ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Fa idahum mubsirun, maka kemudian jadilah jelas bagi dia bahwasanya dia dalam kesalahan. Maka dia pun mundur. Ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Ketika dirayu, Zulaikha sudah sangat cantik jelita. Sangat cantik jelita. Karena dia istri menteri. Kalau menteri biasanya cari istri yang cantik biasanya ya. Meskipun tidak semua. Istrinya cantik, sudah cantik, kemudian dia menghias dirinya semakin cantik di atas kecantikan. Cahaya di atas cahaya, cantik banget. Kemudian dia yang merayu Yusuf. Dan Allah mengatakan, walaqad hammat bih. Sungguh dia sudah kebelat sama Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah tergerak. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan Yusuf melihat petunjuk dari Allah. Apa yang dikatakan Yusuf ketika itu? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia ingat Allah. Wahai Zulaikha, bagaimana saya mau bermaksiat kepada bersama dengan engkau? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Rabbi sini dua tafsirannya mengatakan majikanku itu suamimu baik sama saya. Gimana saya mau berkhianat di belakang dia? Tafsiran kedua disebut oleh Nasafi, innahu rabbi, maksudnya Allah telah berbuat baik kepada saya. Bagaimana saya balas kenikmatan Allah berikan kepadaku dengan bermaksiat kepadanya? Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau ingat Allah gitu, belajar nama-nama sifat-sifatnya, berdoa dengan nama-nama Allah, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakini sabda Nabi, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Yakin dalam kehidupan kita, yakin. Ya Allah Maha sayang. Sudah sering kita diuji, ternyata happy ending terakhir. Yang penting sabar. Wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Kalau kita sabar masa enggak dicintai? Allah cintai. Kalau dicintai pasti Allah bela. Pasti kesudahannya indah. Makanya Allah berkata tentang Nabi Nuh, kata Allah, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah. Setelah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan orang bertakwa adalah keindahan. Jadi untuk bisa menjawab man rabbuk, maka pelajari sifat-sifat Allah. Yang kedua, konsekuensi kita yakin Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang mengatur kita secara detail. Afahaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa atas apa yang dilakukan? Jadi antum harus yakin Allah itu ngurusin kita person demi person, bukan global. Bukan kalau gelondongan, bukan.
satu-satu diurus. Jangankan kita, hewan diurusi oleh Allah satu-satu. Daun diketahui oleh Allah satu-satu. Kata Allah, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh, kecuali Allah tahu. Jadi kita bermuamalah dengan Tuhan kita yang kita tahu Tuhan kita ngurusin kita satu-satu. Allah ngurus saya, orang ngurus kamu. Bukan Allah global enggak. Allah urus satu persatu. Maka berbisik-bisik dengannya, yakin dia mendengar apa yang kita utarakan. Ya. Wa ja'alu lillahi andada. Apa Allah yang mengurusi satu persoalan demi persoalan, kemudian mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Nah, kalau kita tahu Allah yang menciptakan kita, ngurusin kita, maka hanya Dia yang berhak kita sembah. Hanya Dia yang berhak kita bertawakal kepadanya. Semakin orang mudah bertawakal kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lainnya, selalu hatinya kembali kepada Allah. Munib, selalu kembali kepada Allah. Ya. Qalbun munib, yang selalu kembali. Apa sedikit ingat Allah, apa sedikit ingat Allah. Ada masalah ingat Allah. Ada sesuatu ingat Allah. Selalu ingat Allah Subhanahu. Bangun tidur yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ingat Allah. Dalam hadis kan, di antara amal saleh kalau seorang terjaga di malam hari dia berzikir kepada Allah. Ya. Berzikir, tidur lagi enggak ada masalah. Kalau dia minta ampun diampuni, kalau dia berdoa dikabulkan meskipun tidak salat malam. Dia bangun, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah. Maka dia bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Maka orang ini niscaya ketika ditanya, "Man rabbuk?" maka dia kenal betul tentang siapa yang ditanyakan. Karena selalu dia bergantung kepada Rabb tersebut, maka dengan mudah dia berkata, "Rabbi Allah." Tapi kalau selama di dunia hatinya bergantung kepada bosnya, hatinya bergantung kepada sebab, lupa dengan Allah, selalu susah. Dia mau jawab susah. Karena selama ini dia suka lupa kepada Allah. Ya. Baik. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa? Wama dinu, apa agama? Ya ini. Sudahkah kita ridha? Ya, saya lupa tadi. Kita selalu bilang raditu billahi rabba. Ridha Allah sebagai apa? Tuhan. Nah, kalau kamu ridha ke Allah sebagai Tuhanmu, ridhalah dengan keputusannya. Ridhalah dengan keputusannya. Qanaah, kalau dikasih qanaah, ini Allah kasih. Irda bima qasamahu Allahu lak. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Qanaah itu salah satu indikator bahwa engkau ridha dengan keputusan Allah. Maka tidak ada salah kita berdoa, ya, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta keridhaan setelah keputusanmu. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ucapkan raditu billahi rabb. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Ridha keputusannya. Ada orang enggak ridha. Tuhan kok giniin saya? Ada orang ngomong gitu di depan saya. Tuhan kok giniin saya? Kenapa Tuhan gini? Dia tidak ridha Allah sebagai Tuhannya. Dia tidak ridha Allah mengaturnya. Dia tidak ridha. Gimana mau jawab Rabbi Allah sementara dia tidak ridha Allah jadi Tuhan? Kita semua latihan dalam hidup ini mengalami hal yang tidak sukai, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mudah menjawab Rabbi Allah. Tapi yang kedua, Muhammad dinuk, apa agamamu? Jawabnya Islam. Ya, kenal agama Islam, syariatnya dipelajari. Semakin kita pelajari syariat Islam, kita semakin terkagum-kagum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap hukum-hukum Allah adalah mukjizat luar biasa. Allah bagaimana mengemas hukum tersebut dengan begitu indahnya bagi makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan ini. Kita ridho, bangga. Islam agama yang sempurna. Agama mana yang mengajarkan sampai detail-detail. Sampai Rasulullah SAW berkata, "Idza kuntum salasah, fala yatanajal isnani duna thalith. Fa inna dzalika yuhzinuhu." Kata Nabi SAW, jika kalian 3 orang, jangan 2 orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak ngomong. Karena itu bisa menyedihkan orang ketiga tadi. Agama mana ngajarin sampai adab bergaul? Kita lagi 3 orang, kita bisik-bisik. Yang ini kan sedih. Dia mewek. Pikiran dia macam-macam. Ini orang kok nggak mungkin ngomongin saya. Atau mungkin nggak ngomongin saya, tapi saya nggak dianggap. Macam-macam. Bikin sedih.
Kalau sedih membuat keretakan hubungan persahabatan. Agama mana ngajarin demikian? Sampai kata para ulama, kalau 3 orang, 2 orang tahu bahasa, 1 nggak tahu, nggak boleh ngomong pakai bahasa daerah yang tidak diketahui orang ketiga. Tahu ini orang nggak tahu bahasa Jawa, kita orang pakai bahasa Jawa. Jancuk ikut dia. Ya, Jawa Timur ya. Dulu saya sering dengar kalau saya jadi ingat-ingat dulu. Kita dulu daerah. Ada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Jancuk, lambemu apa lagi. Maaf, mohon maaf ya. Endasmu dan seterusnya. Dia nggak tahu, dia pikir lambemu itu apa. Dia nggak tahu bahasa Jawa. Dia ngomong-ngomong nggak boleh karena dia sedih. Saya pernah dijemput kajian di Bandung, 1 mobil. Saya penyebutnya 2 orang. Di tengah jalan mereka ngomong Sunda mulu. Ini apa maksudnya ini? Harusnya dia bilang maaf Ustaz, minta izin ya. Ngomong Sunda mulu, tahu ke TV ya. Saya tidak seuzon, tapi kan tidak boleh, adabnya tidak boleh. Kecuali saya tahu bahasa Sunda. Makanya di antara cerita, waktu saya ke Amsterdam, saya ketemu dengan orang Belanda. Orang Belanda itu cerita dulu bahwa nenek di sini tahu bahasa Jawa. Karena mereka nikah dengan orang Jawa atau kerabat orang Jawa. Suatu hari dia pulang ke Indonesia, naik sepur, ternyata ada orang Jawa nginjuk-nyingungnya. Ini jungkrokno wae ini. Kalau Londo itu jungkrokno. Terus dia teriak, asuh katanya. Orang kaget, tahu bahasa Jawa. Ini kisah nyata ya. Dia pikir tidak tahu bahasa Jawa, ternyata. Karena sana banyak orang bisa bahasa Jawa. Makanya saya awal masuk Madinah, bukan awal masuk, pas masuk, saya ketemu orang Belanda. Satu kelas sama saya, Masya Allah sunnah gitu. Ngobrol Indonesia, saya Belanda. Tiba-tiba saya langsung agak emosi. Belanda, iya penjajah ini. Ini kisah nyata, saya bilang, nenek moyangmu dulu menjajah kita 350 tahun. Saya sindir. Dia bilang, iya, tapi nenek saya orang Jawa. Oh ya, tak kawan kalau gitu. Ternyata kakek dia nikah sama orang Jawa, dia keturunan orang Jawa. Maksud saya lihat adab dalam Islam, maka ada dalam ajaran lain, ajarkan dengan sempurna seperti Islam semua. Ada buang hajat, kita adab bertamu kayak apa, kalau ketuk pintu gimana caranya, jangan depan pintu dibuka, harus di samping sedikit. Di mana ada seperti itu? Terus kita tidak cinta dengan agama kita, tidak cinta dengan syariat kita. Adab terhadap wanita, ada walinya ketika menikah, dijaga, berhijab, tidak boleh pakai minyak wangi sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau musafar ditemani oleh mahramnya, adab dari mana seperti itu? Islam indah. Gak usah, bahkan kalau mungkin yang tidak disukai oleh para wanita. Kalau kita masuk dalam misalnya adab berpoligami, ketatnya luar biasa. Jangan coba-coba. Yang sudah terlanjur ya sudah. Maksud saya berat, nggak gampang. Emang wah, maksudnya Islam itu luar biasa. Kita harus cinta sama agama ini. Ridho, saya ridho Islam agama saya. Syariatnya indah, akidahnya jelas, logis, semuanya teratur, luar biasa. Gimana kita nggak cinta sama agama kita? Agar kalau ditanya, Mama dinuk, kita mudah jawab diniyat Islam. Agama adalah Islam. Ya caranya belajar. Setelah belajar kita mulai praktek. Kenapa kita mulai nggak suka sama Islam? Ketika bertentangan dengan kesenangan kita. Sebagian wanita ketika mau safar nggak boleh dengan mahram, dia boleh. Kenapa harus pakai mahram? Dia mulai nggak suka. Hadis-hadis tentang tidak beriman seorang wanita bersafar, dia mulai tidak suka dengarnya. Ketika bertentangan dengan apa? Hawa nafsu kita. Sebagian orang suka misalnya memberontak ketika dengar hadis-hadis tentang taat-taat pada penguasa, nggak suka dengan. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka seorang berusaha ridho Islam sebagai agamanya, belajar dan belajar praktik. Itu tidak ada yang sempurna. Itu gak jatuh bangun dalam menjalankan praktik Islam, tapi kita berusaha mengenal, mempelajarinya, mempraktekannya sedikit demi sedikit sampai kita meninggal dunia. Praktekkan diri kita.
Kalau dosa kita astagfirullah, bertobat, praktekkan buat istri kita semampunya. Dia ngeyel ya sudah di luar kemampuan kita. Anak-anak kita praktekkan Islam. Suruh kerjakan Islam pelan-pelan dengan penuh kelembutan. Sehingga Islam kita cintai. Islam kita cintai, Islam mendatangkan kebahagiaan. Makanya Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ikum fi katsirin minal amri la'anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, itu nikmat luar biasa Rasulullah. Law yuti'ikum fi katsirin minal amri, kalau Rasulullah ikuti kemauan kalian dalam banyak urusan la'anittum, kalian akan susah. Syariat dari Allah bukan sesuai dengan kesenangan kalian. Syariat dari siapa? Allah. Kalau Rasulullah ikuti kemauan kalian, kalian yang susah sendiri. Susah sendiri. Sebagian orang tidak mau nikah sama wali apa? Saya sudah janda, sudah pengalaman. Nikah tanpa wali. Syariat Rasulullah mengatakan la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Siapa wanita menikah bi ghairi waliin, fa nikahuha batil. Tanpa wali nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Sebagian wanita, aduh wali repot, ini nikah tanpa wali. Padahal dengan adanya wali menjaga dia. Sehingga calon suami tidak berani macam-macam. Cuma kalau nggak ada wali, nikah sama laki-laki sudah capek, sudah bosan, habis manis sepah dilepeh. Kasihan. Banyak kasus datang. Ustaz gimana Ustaz? Saya istri kedua Ustaz. Gimana ini? Saya didzalim. Nah, nikahnya diam-diam, nikahnya tanpa ini, tanpa anu. Melanggar aturan. Oleh karenanya seorang berusaha menjalankan syariat sebisanya, meskipun tidak bakalan mampu karena hawa nafsu kita, tapi kita berusaha sehingga kita ridha dengan agama Islam. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di antaranya jangan bikin ide-ide. Coba kalau begini. Coba kalau safar boleh tanpa mahram. Coba kalau nikah boleh tanpa wali, kan enak ya. Coba kalau organ itu halal, kan enak. Coba kalau gitar halal, bahkan sunnah, kan enak. Itu bagi yang tukang main gitar senang. Tapi ada kawan saya, dia sedang organ. Dia bilang, Ustaz, semua haram, tidak apa-apa Ustaz. Ada nggak dalil organ aja halal. Yang haram. Kalau kau gitu saya juga mau gitar aja yang halal. Tapi kita ikut nafsu, hawa nafsu, tapi setelah itu kita menderita. Justru sering dengar-dengar musik, kita yang menderita. Hati semakin keras, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sudah akhirnya wanita lah. Ini macam-macam. Jadi ridholah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjawab ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, wa madinuk, kita jawab diniyal Islam. Yang terakhir adalah man nabiyuk, siapa nabimu. Maka tentunya agar kita bisa menjawab dengan baik, kita berusaha mengenal siapa Nabi kita. Bagaimana sejarahnya, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sejak kecil agar kita mencintai. Kaidah jelas mengatakan dalam pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Kita gimana mau sayang sama Nabi, mau cinta sama Nabi kalau tidak mengenal Rasulullah SAW, mengenal bagaimana dirinya, asal usulnya, perjuangannya, akhlaknya, pengorbanannya. Itu baru kita bisa cinta sama Nabi. Bagaimana luar biasa akhlak yang mulia. Saya ada kajian baru 2 seri akhlak Nabi yang jarang diketahui. Seri 1, seri 2, insya Allah ada seri ketiga. Agar kita lihat luar biasa Rasulullah SAW. Kita semakin cinta. Kalau cinta kita berusaha ittiba kepada Nabi SAW. Jadi kenal ittiba, kenal ittiba, kenal ittiba. Ikuti apa yang Rasul ajarkan, ikuti. Rasul bilang haram ya haram, Rasul bilang halal halal. Jangan dimodifikasi. Jangan bikin-bikin yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bilang cinta, tapi sunnah Nabi tidak dikerjakan. Yang ada bid'ah mulu. Ini gimana? Kalau cinta ya harusnya kau mengikuti apa yang diajarkan oleh yang kau cintai. Bukan malah kau bikin hal-hal yang tidak dilakukan oleh yang kau cintai. Ini logis ya. Berusaha mengenali apa yang disyariatkan Nabi. Makanya mau tidak mau harus belajar. Belajar tentang sirah Nabi SAW, tentang akhlak beliau, pengorbanan beliau. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Sebenarnya mengatakan sejak turun ayat tersebut, kum fa'anzir, bangunlah beri peringatan. Rasulullah tidak pernah istirahat sampai meninggal dunia. Dari satu ujian ke ujian berikutnya, dari satu musibah ke musibah yang lainnya, dari penderitaan satu penderitaan yang lain, perjuangan satu perjuangan lain, sampai beliau pun meninggal dalam kondisi diracun.
kemudian sakit-sakitan parah sampai meninggal dunia. Berbagai macam ujian yang beliau hadapi. Maka ketika kita bersalawat, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, hadir dalam diri kita bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya belajar tentang Rasulullah SAW, sejarah, sirah, kemudian kenali akhlaknya, kenali perjuangannya, kenali ajarannya, kenali sabda-sabdanya, kemudian kita mulai praktekkan dalam kehidupan sedikit demi sedikit, maka niscaya akan muncul cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kalau dijawab kita akan mengatakan, ya siapa nabimu? Kita bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Intinya, ikhwan dan akhwat, kita perlu belajar. Belajar, kasih waktu lebih untuk belajar. Sarana belajar sekarang banyak, alhamdulillah. Bisa offline, bisa YouTube. Belajar kemudian runut. Saya ingin sampaikan, kalau kita ilmu dunia mungkin sebagian kita profesor, sebagian kita doktor. Tapi kalau ilmu agama mungkin kita masih TK ya. Atau pra-TK ya. Nah, kita berusaha tingkatkan itu. Belajar. Yang bisa belajar bahasa Arab lebih baik, kalau enggak apa-apa. Anda harus bisa belajar bahasa Arab untuk mengenal agama ini. Agama ini mudah umat ya. Oleh karenanya belajar, yang penting belajar. Belajar runut. Runut, cintai ilmu, cintai majelis ilmu. Kemudian dipraktekkan. Ibadah keseharian dijalankan. Sedikit-sedikit tapi rutin, lebih Allah sukai. Ya. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Meskipun baca Quran cuma setengah halaman, tapi tiap hari lebih baik daripada sekali-sekali cuma 1 juz tapi sekali-sekali. Kalau sudah biasa tambahkan kuantitasnya dan seterusnya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat, semoga Allah mengkokohkan perkataan kita ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.